Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Bahkan Suan Tian tidak pernah berpikir bahwa Master Sekte dari Sekte Tianxia akan dapat melakukan hal seperti itu. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali, dan langsung dibombardir oleh telapak tangan itu. Pada saat yang sama, roh jahat yang menakutkan memasuki tubuh Suan Tian, dengan panik menghancurkan tubuhnya. Malu, itu adalah ki pertempuran yang bermutasi. Dibandingkan dengan ki pertempuran, ia memiliki kekuatan penghancur yang lebih kuat, tetapi juga merupakan proses yang sangat sulit untuk mewujudkan transformasi dari melawan ki menjadi roh jahat. Meskipun ada banyak murid yang bergabung dengan Tian Xiamen setiap tahun, hanya sedikit orang yang berhasil mengubah dendam menjadi roh jahat. Keterampilan bertarung yang dikembangkan oleh Tian Xiamen semuanya didasarkan pada roh jahat, jadi sulit bagi Tian Xiamen untuk berkembang pesat. Namun, justru karena inilah para murid dari Sekte Tianxia menjadi luar biasa kuat. Meskipun jauh dari sebanding dengan para jenius itu, di peringkat yang sama, para Tianxiamen telah kehabisan keunggulan mereka. Terlebih lagi, Master Sekte dari Sekte Tianxia saat ini 2 tingkat lebih tinggi dari Suan Tian. Wah, wah, wah. Setelah batuk beberapa kali, ada bekas darah di sudut mulut Suan Tian, dan Tian Huo juga mulai membersihkan roh jahat dari tubuhnya. Namun, saat berikutnya, dia menemukan bahwa tubuhnya layu seperti tanaman, secara bertahap kehilangan vitalitasnya, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Platinum Ghost Flame, sebagai api surgawi, dapat menahan metode kultivasi yang jahat ini. Tetapi untuk beberapa alasan, ketika dia merasakan roh jahat ini, Platinum Ghost Flame sedikit di luar kendalinya, dan bahkan tubuhnya kekuatan guntur dan kilat juga sedikit di luar kendali. Kondisi fisik semakin memburuk, dan kehidupan berangsur-angsur berlalu. Bagus sekali, selama bertahun-tahun, kamu adalah satu-satunya orang yang bisa dekat denganku. Hanya saja kamu harus membayar nyawamu sebagai harganya. Jangan khawatir, mati. Mereka memiliki Tianxiamenku sendiri untuk diurus mereka. Master Sekte dari Sekte Tianxia langsung menggunakan keterampilan bertarung tubuhnya untuk datang ke belakang Suan Tian, dan menekan telapak tangannya ke arah Suan Tian. Itu di luar harapannya bahwa Suan Tian dapat mencapai langkah ini dalam situasi yang kurang menguntungkan, orang seperti itu memang berbakat. Tapi sebagai musuh, itu adalah ancaman besar. Terlebih lagi, dalam persepsinya, seseorang telah berkumpul di sisi ini, lebih baik untuk menyingkirkan mereka sesegera mungkin dan pergi dengan 2 Skyfire. Selama dia mendapat 2 api surgawi, maka dia akan menjadi penerima manfaat terbesar dari perjalanan ini. Vitalitas tubuh secara bertahap ditelan oleh roh jahat yang menakutkan, dan penglihatan Suan Tian secara bertahap menjadi kabur, dan sentuhan keengganan juga muncul di hatinya. Tidak mungkin mengakhiri hidupnya sendiri seperti ini. Bahkan jika dia mati, dia akan terseret bersamanya. Perlahan-lahan ada tekad di matanya, dan ketika telapak tangan fatal dari Master Sekte Gerbang Tianxia jatuh, tubuh Suan Tian berbalik sedikit ke samping, menghindari telapak tangan. Dan petir di tangannya sekali lagi melepaskan cahayanya sendiri, berbalik menjadi tombak petir dan menusuk ke dada Master Sekte dari Sekte Tianxia. Tidak ada gunanya, Raja Abadi tingkat tinggi tidak bisa menyakitiku sama sekali. Melihat Suan Tian berjuang lagi, ada jejak penghinaan di wajah Master Sekte dari Sekte Tianxia. Ketika tombak dibombardir di depannya, tubuh yang tidak bisa diguncang sebenarnya terkena tombak petir, lewati. Apakah itu berguna atau tidak itu bukan terserah kamu. Ayo mati bersama. Tubuh Suan Tian juga meledak pada saat ini. Dia tahu bahwa meskipun kekuatan petirnya kuat, tidak mungkin untuk membunuhnya jika dia ingin menerobos pertahanan Sekte Master dari Sekte Setan Surgawi. Namun, ditambah dengan penghancuran dirinya, itu sudah cukup untuk menyelesaikannya. Guntur dan kilat awalnya ganas, tetapi di bawah kendali Suan Tian yang disengaja, kekuatan guntur dan kilat dibawa ke dalam permainan penuh. Pada saat ini, cahaya yang dipancarkan oleh kekuatan guntur dan kilat menerangi seluruh dunia, membuatnya tidak mungkin untuk melihatnya secara langsung. Namun, ini juga kekuatan petir, terakhir kali memancarkan cahayanya. Dengan deru penghancuran diri, seluruh dunia berangsur-angsur terdiam setelah sedikit gemetar. Namun, seluruh orang Suan Tian telah menghilang di ruang ini. Baik tubuh dan jiwa telah sepenuhnya hancur dalam penghancuran diri ini, dan hanya api hantu platinum miliknya yang tertinggal. Api langit putih, sedikit merintih, sangat sunyi, seolah berkabung untuk tuannya. Setelah kejutan singkat, para murid Sekte Tianxia juga tercengang.
dan segera bergegas menuju Sekte Master dari Sekte Tianxia, memasukkan semua pil obat ke dalam mulut Sekte Master. Master Sekte dari Sekte Tianxia adalah tulang punggung kelompok mereka. Mengandalkan teknik kultivasi Tianxiamen, bahkan di hadapan Kaisar Abadi kelas menengah, dia bisa tidak takut, tetapi pada saat ini dia hampir dibunuh oleh Raja Abadi tingkat tinggi, yang membuat orang-orang Tianxiamen tidak terkejut. Dengan bantuan penjaga pintu, pemilik pintu Sekte Tianxia akhirnya kembali dengan kehidupan. Melihat api hantu platinum yang tergantung di kehampaan, ada sedikit kegembiraan di matanya yang secara bertahap mengalir ke dalam hatinya. Ini adalah api. Ada keberadaan yang tak ternilai di benua kejadian. Jika Anda mendapatkannya, Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda. Jika Anda tidak ingin menimbulkan masalah, bahkan jika Anda memasukkannya ke pasar gelap, Anda dapat membawa banyak kekayaan. Karena itu, api ini akhirnya menjadi miliknya. Cepat pergi dengan Tianhuo. Master Sekte dari Sekte Tianxia melihat ke langit dan segera berkata kepada sektenya. Pada saat ini, Sue Ken melihat pemandangan ini, dan wajahnya sangat pucat. Sekali lagi seseorang mati karena dirinya sendiri. Benar saja, dia adalah bintang bencana. Dia seharusnya tidak ada di dunia ini. Meskipun dunia ini besar, tidak ada tempat untuk itu. Luo Xueyan juga memiliki sedikit kejutan di matanya, dan tentu saja ada sentuhan kesedihan. Dia tahu tujuan Xuantian. Jika dia memilih untuk pergi sendiri, dia mungkin bisa bertahan. Namun, tidak. Pada saat ini, dia sepertinya mengerti sedikit, selalu ada beberapa hal dalam hidup yang perlu dilindungi, bahkan jika mereka kehilangan nyawa. Mata Sue Shen menjadi terlepas, bibir merahnya sedikit terbuka, tetapi sebelum dia berbicara, beberapa sosok sudah muncul di sini. Kamu Tianxiamen kuat, tapi, Tianhuo ini, keluarga Yao kami menginginkannya. Selain itu, kami juga menginginkan dua orang ini dari keluarga Yao. Jadilah pintar dan keluarlah dengan orang-orangmu. Kaisar Yaoji berjalan keluar dari kehampaan dan melihat api hantu platinum dengan ekspresi yang agak rumit di wajahnya. Saat membunuh Xiao Yan, dia tidak memperhitungkan betapa rumitnya mendapatkan Skyfire. Tapi sekarang setelah Tianhuo ada di tangan, ada perasaan yang tak terkatakan. Namun, Snipe dan Klam bersaing untuk keuntungan nelayan. Bahkan jika kinerja Xuantian membuat mereka sedikit dikagumi, tetapi bagaimanapun juga, apa yang telah ia peroleh tidak dapat dilepaskan. Saat Yao Ji Huang muncul, anggota keluarga Yao lainnya secara alami tidak bersembunyi, dan muncul satu demi satu. Tidak ada fluktuasi emosional di mata Yao Lingyun. Sepanjang latihan, Andalah yang bersaing dengan saya, harta di dunia, mereka yang memiliki kemampuan untuk hidup. Sekarang setelah api langit muncul, keluarga Yao juga harus mengambil tindakan, sama sekali tidak mungkin untuk menonton api langit dan membiarkan orang lain mengambilnya dengan sia-sia. Yao Tianling memandang Skyfire yang ditangguhkan dengan lebih menyesal, Skyfire terpisah dari tubuh. Jika tidak memiliki kemampuan khusus, tuannya pasti akan mati. Jika Anda ingin menyalahkannya, Anda hanya bisa menyalahkan Tuhan karena tidak merawatnya, tetapi tidak memberinya kekuatan yang cukup ketika dia memberinya harta. Hal yang sama berlaku untuk Xiao Yan. Jika Xiao Yan tidak mampu menarik perhatian banyak negara adidaya, saya khawatir akhir Xiao Yan akan 100 kali lebih menyedihkan daripada Xuantian. Yao Tianling tidak bisa menahan perasaan bahwa hawa dingin secara bertahap datang ke hatinya. Suatu hari, seperti Xuantian, akan menjadi sasaran dan dibunuh. Dua tetua di tingkat Immortal Sovereign dari keluarga Yao berbeda. Bagi mereka, mereka telah melihat semua jenis situasi di dunia, tetapi hanya satu orang yang mati. Mereka tidak akan pernah mengalami fluktuasi karena kematian seseorang. Yang mereka pedulikan hanyalah api surgawi yang akan jatuh ke tangan Yao Su, itu saja. Munculnya Yao Ji Huang membuat seluruh murid Tianxiamen terkejut. Orang-orang dari keluarga Yao tidak begitu baik untuk diprovokasi. Api surgawi ini diperoleh oleh Sekte Iblis Surgawi kita dengan susah payah. Klan Yao sangat kuat, saya khawatir itu tidak cocok dengan identitas klan Yao. Seorang Raja Abadi memandang Yao Ji Huang, dan ada sedikit lagi di antara kedua alisnya. Meskipun Kaisar Yao Ji saat ini adalah puncak dari Raja Abadi, tetapi sebagai keluarga besar keluarga Yao, betapa mengerikan metodenya. Jika master klan mereka masih di masa jayanya, mereka akan dapat menekan mereka dengan mudah, tetapi sekarang, pelestarian diri master klan mereka telah menjadi masalah. Pada saat ini, hanya ada harapan untuk dapat menekan orang-orang dari keluarga obat dengan wajah keluarga obat.
Namun, dia tidak memiliki dasar di dalam hatinya. Di bawah godaan yang begitu besar, bagaimana mungkin keluarga Yao menyerah? Pada saat ini, Master Sekte dari Sekte Setan Surgawi, yang telah menyelamatkan hidupnya, juga batuk dengan keras. Sekte Setan Surgawi mereka selalu suka melakukan penyelundupan semacam ini, tetapi dia tidak menyangka akan dijemput oleh orang lain seperti ini. Waktu terutama pihak lain adalah keluarga Yao yang membuat mereka hampir putus asa, tetapi masih ada Yao Lingyun. Tanyakan saja, siapa yang bisa menekan Yao Lingyun? Master Sekte dari Sekte Tianxia memiliki sedikit ketakutan di matanya, meskipun dia sangat tidak mau. Dia masih menggertakkan giginya dan berkata, keluarga obat itu pandai, kali ini Sekte Tianxia kita mengakuinya. Jangan menyentuh orang-orang kami akan segera menyerah. Api surgawi mampu menjadi penguasa sebuah sekte, dan dia telah menjadi makmur di benua penciptaan. Penguasa sekte dari Sekte Iblis Surgawi ini jelas tidak sia-sia. Karena itu, pilihlah untuk pergi tanpa ragu-ragu. Dan wajah Yao Jihuang juga memiliki sedikit kegembiraan, benar-benar tidak butuh usaha untuk mendapatkannya. Awalnya, keluarga Yao tidak mendapatkan Skyfire dengan semua kerja keras mereka, tetapi kali ini, sangat mudah untuk mendapatkan Skyfire di dalam tas, hebat. Namun, senyum Yao Jihuang segera berakhir. Master Sekte harus berpikir jernih, apakah api surgawi ini untuk klan kedokteran, atau untuk guild alkemis kita? Aku ingat bahwa seharusnya ada cabang dari guild alkemis kita di dekat gerbang Tianxia. Maka guild alkemis kita pasti akan berkunjung. Suara yang agak mengancam keluar, dan beberapa sosok keluar dari sisi lain, dan kata-katanya cukup mengancam. Sekelompok orang dari Alchemist Guild yang dipimpin oleh Zhao Yunhai juga muncul satu demi satu, dan barisannya jauh lebih mewah. Di persekutuan alkemis, Zhao Yuntian, yang bakatnya melampaui Zhao Yunhai, dan Dan Bingsui, yang cukup terkenal di persekutuan alkemis, dikelilingi oleh seorang pria berpakaian biru. Berpegangan tangan, keduanya sangat mencintai. Namun, orang yang terbiasa dengannya akan merasa sedikit kedinginan. Kemudian datang pembangkit tenaga tingkat Immortal Sovereign dari Alchemist Guild, yang barisan mewahnya beberapa tingkat lebih tinggi dari klan kedokteran. Negara adik kuasa lainnya, sekelompok orang dari Sekte Tianxia memandang Zhao Yunhai dengan sedikit ketakutan di wajah mereka. Tak satu pun dari keduanya dapat diprovokasi olehnya, dan siapapun yang menyinggungnya adalah kata mati. Yao Jihuang memandang Zhao Yunhai, ekspresinya berubah, tetapi dia adalah orang pertama yang meraih api hantu platinum, dan berkata dengan ringan, jika Anda memperhatikan siapa yang datang pertama datang, Master Sekte telah menyerahkan Skyfire ke keluarga Yao kami, maka itu adalah untuk keluarga obat kami. Jika Alchemist Guild ingin melawan kami di Skyfire, kami tidak keberatan mengambil tindakan. Kecepatan Yao Jihuang sangat cepat, tetapi dia dekat dengan api langit dalam sekejap. Tetapi api langit itu tampaknya memiliki spiritualitas dan terbang langsung, menghindari serangan Yao Jihuang. Sepertinya Skyfire ini bukan milik keluarga obat. Mari kita bawa kembali. Wajah Zhao Yunhai menunjukkan sedikit ejekan. Zhao Yuntian melirik api langit, lalu melirik Sue Shen dan Luo Sueyan di kejauhan, ekspresinya berubah. Sebagai generasi Tianjiao dari Alchemist Guild, tidak seperti Zhao Yunhai yang hanya memperhatikan Tianhuo, dia lebih memperhatikan seluruh situasi. Dari semua yang ada di sini, dia sudah bisa membuat banyak tebakan. Sedikit kejutan muncul di mata Yao Lingyun. Kecepatan kedatangan Alchemist Guild melebihi harapannya, dan barisannya juga sangat bagus. Meskipun dia tidak takut, dia harus bekerja keras. Lagi pula, kali ini bukan untuk memperebutkan api langit. Jika Anda menghabiskan terlalu banyak energi di sini, lalu apa yang akan Anda gunakan untuk memperjuangkan buah ginseng? Namun, akan sangat disayangkan untuk menyerah pada ini. Mata indah Yao Lingyun berbalik, dan kemudian berkata, dalam hal ini, pemenang akan ditentukan dalam satu pertempuran. Jika Anda menang, kedua api surgawi itu milik satu sama lain. Zhao Yunhai sedikit terkejut dengan kata-kata Yao Lingyun, tapi dia juga mengerti apa maksud Yao Lingyun. Ketika Zhao Yunhai ingin berbicara, Zhao Yuntian menggelengkan kepalanya. Dalam pertempuran ini, keluarga Yao terikat pada Yao Lingyun, dan tidak ada seorang pun di pihak mereka yang dapat mengalahkan Yao Lingyun. Dua api surgawi dibawa kembali oleh keluarga Yao, tetapi ginseng salju diambil oleh serikat alkemisku. Zhao Yuntian memandang Yao Lingyun dan mengatakan kondisinya selangkah lebih maju. Pada saat ini, mata Zhao Yunhai juga beralih ke ginseng salju.
Mata Yao Lingyun dipenuhi dengan sedikit kejutan. Mengapa persekutuan alkemis benar-benar menyerahkan dua api surgawi yang mereka peroleh dengan sia-sia, dan memilih seorang wanita sebagai gantinya? Di masa lalu, saya berutang budi pada Nona Suesen, tetapi hari ini saya akan membayarnya kembali ke persekutuan alkemis. Saya juga meminta apoteker untuk mempermudahnya. Zhao Yuntian tersenyum sedikit dan berkata ringan. Apakah Anda lupa satu hal ketika Anda sedang mendiskusikan bagaimana mengalokasikannya? Baik Suantian dan Suesen milik keluarga Lan. Seharusnya tidak mungkin bagi orang luar untuk campur tangan dalam urusan keluarga Lan kami. Hari ini, bahkan jika Anda mengambilnya pergi, apakah kamu yakin kamu bisa memakannya? Ketika Zhao Yunhai dan Yao Lingyun sedang mendiskusikan alokasi, sekelompok orang lain muncul di bagian langit dan bumi ini. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang agak tampan. Dengan sedikit kesedihan. Bahkan jika saya bergegas untuk pertama kalinya, itu masih satu langkah terlambat. Lan Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, meskipun dia menentang kudeta ayahnya dengan cara apapun, bagaimanapun juga dia tidak dapat dihentikan. Sekarang, setelah klan Yao dan dua negara adidaya mengambil tindakan, Lan Fan tidak peduli. Apakah itu api langit atau ginseng salju, salah satu dari mereka tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Ketika kata-kata Lan Fan jatuh, Yao Lingyun mengerutkan kening, jelas sudah memahami niat Zhao Yuntian. Jika ketiga orang ini milik keluarga Lan, keluarga Yao pasti tidak akan bisa menelannya bahkan jika mereka mengambilnya, dan itu bahkan akan menarik kemarahan keluarga Lan. Momen itu akan menjadi pertarungan antara dua negara adidaya. Wah, pikiran ini benar-benar luar biasa. Dia tidak hanya mendorong tanggung jawabnya sepenuhnya dalam sekejap, tetapi malah memprovokasi pertempuran antara dua kekuatan dan menuai keuntungan dari nelayan. Segera setelah klan kedokteran dan persekutuan alkemis, negara adidaya ketiga akhirnya muncul. Ada sedikit kecemasan di hati Yao Jihuang, penampilan Lan Fan benar-benar menghancurkan harapannya. Jika ketiga Suantian tidak memiliki latar belakang sama sekali, maka kali ini, saya khawatir mereka benar-benar bertarung satu sama lain sesuai dengan kemampuan mereka. Namun, jika ada kekuatan super di belakangnya, bahkan jika Suantian mati di sini, maka Tianhuo harus kembali ke keluarga Lan. Namun, ketika api surgawi yang ada di tangan dikirim, Yao Jihuang tidak begitu murah hati. Saya melihat barisan keluarga Lan, dipimpin oleh Lan Fan, dan 5 kaisar abadi tingkat menengah. Barisan seperti itu benar-benar mewah, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk menekan keluarga Yao. Bagaimanapun, Yao Lingyun adalah truf terakhir mereka kartu. Oleh karena itu, Kaisar Yaoji telah menyerang Platinum Guian Suantian untuk menekannya, dan berkata dengan dingin, bahkan jika mereka adalah anggota keluarga Lan, lalu bagaimana? Jika mereka mati, kita hanya bisa menyalahkan keluarga Lan atas ketidakmampuan mereka. Tuannya adalah mati, Tianhuo dipisahkan dari tubuh, dan semua orang bersaing sesuai dengan kemampuan mereka. Terlebih lagi, api surgawi ini direnggut dari keluarga Lan oleh Tian Xiamen, dan keluarga Yao kami hanya mengambilnya dari Tian Xiamen. Tidak ada apa-apa dengan keluarga Lan. Konflik, jika keluarga Lan benar-benar memiliki kemampuan untuk mengambilnya, maka datang saja. Dengan api surgawi di tangan, Yao Jihuang juga sedikit lebih percaya diri. Terlebih lagi, jika Suantian benar-benar milik keluarga Lan, bagaimana mungkin keluarga Lan begitu ceroboh? Sudah ada sedikit kemarahan di mata Lan Fan, kamu mencari kematian. Dan Yao Jihuang berkata tanpa ragu, kamu bisa mencobanya. Hanya berdasarkan kata-katamu, tidak mungkin bagi kami untuk menyerahkan Skyfire. Tidak masuk akal untuk mengatakan apa yang dikatakan Kaisar tertinggi. Seperti yang kita semua tahu, kami merampok Skyfire dari Sekte Tianxia, dan itu dapat dianggap sebagai balas dendam atas keluarga Lan. Jika keluarga Lan bersikeras melakukan ini, maka keluarga Yaoku tidak takut. Yao Lingyun menghela nafas dan akhirnya maju untuk membela Yao Jihuang. Bagaimanapun, mereka berasal dari keluarga yang sama. Ketika Yao Jihuang diancam, dia tidak bisa diam. Ketika Yao Lingyun bergerak, Lan Fan juga merasakan sedikit tekanan. Di antara generasi muda, jika ada yang paling merepotkan, itu pasti roh obat ini. Dia tidak hanya memegang Skyfire peringkat keempat di Skyfire ranking, tetapi dia juga memiliki warisan dewa pertarungan. Tidak peduli apa itu, Yao Lingyun berada di garis depan, yang tak tertandingi. Jika perang benar-benar dimulai, keluarga Lan tidak akan pernah yakin untuk menang. Namun, tidak ada alasan untuk menyerahkan barang-barang keluarga Lan.
Lan Fan menolak untuk menerimanya. Dia juga tidak mau. Meskipun Yao Lingyun kuat, dia benar-benar tidak percaya bahwa Yao Lingyun sendiri dapat membalikkan keadaan. Suesen, tidak buruk bahwa Nona Suantian milik keluarga Lan. Tapi, itu bukan keluarga Lan saat ini. Seperti yang kita semua tahu, ada kudeta di keluarga Lan. Cinta dari klan yang sama, mulai dari belakang. Pembantaian klan, kualifikasi apa yang orang-orang seperti itu harus bicarakan tentang wajah keluarga Lan. Terlebih lagi, mereka harus memutuskan apakah mereka ingin kembali ke keluarga Lan saat ini, kan? Setelah keheningan singkat, sekelompok orang lain muncul. Pemimpinnya secara alami adalah Zhan Huantian dari Yaosu. Di samping Zhan Huantian adalah Xiao Tianlong dan serangkaian pembangkit tenaga listrik dari Yaosu, yang semuanya termasuk elit. Luar biasa. Dengan munculnya Zhan Huantian, pada saat ini, 4 negara adidaya telah berkumpul di dunia ini, dan lebih dari setengah jenius di seluruh benua telah berkumpul di sini. Namun, tidak lama setelah Zhan Huantian muncul, sekelompok orang lain muncul. Keluarga binatang iblis, keluarga Tianfeng kuno, mengapa mereka muncul di sini? Beberapa sosok menyapu dari kejauhan, berhenti tidak jauh, dan menatap ginseng salju dengan sedikit panas terik. Keluarga World of Warcraft, ada ras yang cukup misterius di benua penciptaan. Umumnya, tidak ada banyak komunikasi antara kekuatan dan manusia. Itu selalu menjadi sungai yang berair. Berpartisipasi dalam kompetisi ini, mungkinkah itu orang-orang dari keluarga Warcraft juga tertarik dengan api ini? Ketika orang-orang dari keluarga Tianfeng kuno muncul, Zian dan Lei Jun secara alami tidak menyembunyikan keberadaan mereka, dan juga muncul di dunia ini. Secara alami, beberapa orang dapat merasakan bahwa tubuh manusia Zian adalah Taiksu Gulong, juga tidak bisa tidak terkejut. Dua hegemon World of Warcraft muncul pada saat yang sama. Pada saat ini, area yang awalnya kosong penuh dengan orang, setelah benua kejadian mengalami pembaptisan makam darah, pada dasarnya semua negara adidaya telah tiba. Orang-orang yang berkumpul di sini semuanya adalah elit di benua penciptaan. Orang-orang dari keluarga Warcraft telah muncul. Yao Lingyun dan Zhao Yunhai juga merasa kulit kepala mereka mati rasa saat ini. Hanya ada satu alasan mengapa kekuatan super yang tak terhitung jumlahnya telah mengalir ke pegunungan rusak surgawi, dan itu adalah buah ginseng. Namun, buah ginseng belum muncul di dunia, mengapa semua kekuatan super? Bahkan anggota keluarga Warcraft telah menunjukkan jejak mereka saat ini, mungkinkah? Mata Zian menyapu semua orang, dan akhirnya jatuh pada Suesen. Zian memiliki kemampuan bawaan yang sangat kuat, dan memiliki persepsi yang sangat tajam tentang harta antara langit dan bumi. Dan dalam persepsinya, orang dengan wajah dan napas manusia di depannya ini adalah tujuan dari mereka semua. Dipimpin oleh orang-orang dari keluarga Tianfeng kuno, beberapa negara adidaya telah bergegas menuju Suesen. Meskipun Skyfire sangat berharga, mereka hanya memiliki satu tujuan kali ini, yaitu buah ginseng. Klan Tianfeng kuno menembak pembangkit tenaga listrik Immortal Sovereign tingkat menengah, dengan sepasang sayap emas terbentang di belakangnya, dan kecepatannya sangat cepat. Meskipun beberapa negara adidaya yang hadir telah bereaksi, klan Tianfeng kuno ini telah mengambil keuntungan dari kecepatan dan memimpin dalam bergegas menuju Suesen. Namun, ketika semua orang diam-diam cemas, sosok yang memancarkan api biru telah terbang keluar, dan membantingnya ke pembangkit tenaga listrik kuno dari klan Tianfeng kuno ini. Ledakan, itu hanya konfrontasi satu tembakan, dan orang kuat klan Tianfeng kuno ini langsung dikirim ratusan meter jauhnya, dan dia hampir tidak berhenti, dan menderita kerugian besar. Ada juga Kaisar Abadi kelas menengah di sisi persekutuan alkemis, tetapi Kaisar Abadi ini juga dikalahkan dengan satu gerakan, dan jatuh langsung di kaki Zhao Yunhai, muntah darah. Ada juga Kaisar Abadi tingkat menengah di sisi Yaosu, tetapi, dibandingkan dengan dua lainnya, Kaisar Abadi Yaosu tampaknya agak sedih, dan dia dipenggal oleh puluhan orang dalam waktu singkat. Pedang merah cerah darah berserakan di kehampaan ini. Kaisar Abadi dari keluarga Lan dan klan iblis jelas sedikit lebih lambat. Oleh karena itu, mereka tidak berpartisipasi di dalamnya dan menghentikan tubuh mereka tepat waktu, sehingga mereka tidak terpengaruh. Tetapi jika mereka berpartisipasi di dalamnya, saya khawatir akhir pasti tidak akan lebih baik. Adegan tiba-tiba ini membuat semua negara adidaya menjadi sangat terkejut. Ini penuh dengan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Immortal Sovereign yang menembak pada saat yang sama, tetapi jangan membunuhnya pada saat seperti itu. Ya, itu masih sangat kejam.
Kamu jelas berjanji untuk tidak membunuh orang, tetapi kamu tidak percaya apa yang kamu katakan. Dalam kehampaan, pria dengan api biru jatuh ke tanah, melirik darah di tanah, dan menghela nafas tak berdaya. Jika itu milikmu, aku tidak tahu apakah kamu akan mengatakan hal seperti itu. Suara sedingin es terdengar, dan sudah ada pedang panjang seperti batu giok putih di tangannya, memancarkan cahaya sedingin es, dan itu adalah pedang panjang yang baru saja membunuh Kaisar Abadi dari keluarga Yao. Kami bergegas segera setelah kami mendapat berita, dan kami tidak berhenti sejenak. Siapa yang tahu bahwa hal seperti itu akan terjadi pada saat yang kritis seperti itu? Kalian semua memberi saya cukup waktu. Sekarang bukan waktunya untuk bertengkar dan bertanggung jawab. Suara yang sedikit tak berdaya terdengar, jelas membuat orang-orang ini sakit kepala. Ginseng salju, kami akan mengambilnya. Jika seseorang ingin mengambilnya dari kami, Anda bisa mencobanya. Beberapa tokoh secara bertahap berkumpul di sekitar Suesen, dan menghadapi semua orang dari kekuatan super dengan sedikit ketangguhan untuk mengucapkan kalimat ini. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, mereka. Pada saat ini, semua negara adidaya memandang orang-orang di depan mereka dengan ekspresi ketakutan yang kuat. Jika salah satu dari mereka muncul sendirian, mereka tidak akan memiliki rasa takut sedikit pun. Tetapi ini ketika beberapa orang muncul bersama, setiap orang harus menimbang kekuatan mereka sendiri. Mantan Tuan Muda Klan Kuno, dengan Suantong Kuno dari air gelap keempat di daftar Tian Sui. Mantan Tuan Muda Aliansi Hitam, tanda Nirvana Phoenix ke-6 di peringkat Skyfire. Mantan putra kedua dari keluarga Lan Bin, yang merupakan orang ketujuh di peringkat Skyfire dengan nyala api roh yang nyata. Putra kedua dari keluarga Murong King Feng, yang ke-19 dalam daftar api surgawi, adalah api iblis roh ungu. Putra Marsekal pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus, Luoli yang bergabung dengan Paviliun Kegelapan setelah penghancuran kota Roh Kudus. Putra Ding Feng, mantan wakil pemilik Paviliun Gelap, Ding Feng, penatua Paviliun Gelap saat ini. Adapun orang ketujuh ini, seseorang juga mengenalinya, Ma Tao yang bersama Xiao Yan sebelumnya. Hanya ada 7 orang, tetapi barisan 7 orang ini tiba-tiba membuat semua negara adidaya merasakan rasa putus asa dan rasa ingin tahu yang mendalam. Di antara 7 orang ini, 4 dari mereka adalah jenius tak tertandingi yang berkembang di benua, dan mereka menerima harapan dan kerja keras keluarga. Jika bukan karena berbagai alasan, siapapun mungkin menjadi raksasa di benua penciptaan. Adapun beberapa orang lainnya, meskipun mereka tidak semua jenius tiada taraf yang berkembang di daratan, mereka semua memiliki banyak ketenaran, dan itu bukan keberadaan yang dapat dibuang bagi keempat orang itu untuk muncul bersama. Namun, setidaknya dalam kesadaran semua orang-orang ini semua adalah eksistensi yang dilenyapkan. Dari bencana yang disebabkan oleh makam darah, hingga penghancuran kota Roh Kudus, pemusnahan Gu Xuantong oleh Patriark Klan Kuno saat ini, dan pencekikan beberapa negara adidaya melawan Aliansi Hitam, tidak ada keluarga Murong yang secara pribadi mengumumkan berita kematian Murong King Feng. Semuanya, mewakili kematian kelompok orang ini. Tian Jiao yang tak terhitung jumlahnya pernah diam-diam bersukacita bahwa era kewalahan oleh mereka telah berakhir. Hanya saja tidak ada yang pernah berpikir bahwa sekelompok orang yang dianggap telah musnah dari benua penciptaan akan ada di barisan ini saat ini. Serahkan semua hal selanjutnya padaku. Karena aku berjanji untuk melindungimu dengan baik, aku secara alami akan melindungimu dengan baik. Di dunia ini, ada banyak orang yang ingin membunuhmu, tetapi ada juga banyak orang yang ingin melindungimu. Dunia ini selalu penuh kehangatan. Lan Bin memandang Sue Shen dan dengan lembut menuangkannya ke dalam pelukannya, tetapi sudah ada cahaya dingin di matanya. Sekali lagi kehilangan orang yang dicintai. Adegan tiba-tiba ini juga membuat Sue Shen merasa seperti mimpi. Setelah pertempuran makam darah, orang di depannya tidak pernah kembali, dan tidak ada berita sama sekali. Saya awalnya berpikir bahwa saya tidak akan pernah melihat Anda lagi, tetapi pada saat yang paling kritis, saya kembali. Saudara Bin, Saudara Suantian, aku tahu, untuk kita masing-masing, melindungimu adalah nyawa kami, dan aku yakin dia juga berpikir begitu. Jangan khawatir, aku akan mendapatkan semua uangnya kembali. Tunggu sebentar. Ada semburan cahaya di cincin Na di tangannya, dan sosok Sue Shen tiba-tiba menghilang di bagian langit dan bumi ini. Zhao Yuntian, Zhao Yunhai, Zhan Huantian, Xiao Tianlong, ngomong-ngomong, kita telah bertarung berdampingan sebelumnya.
Aku tidak tahu apakah kita akan menjadi musuh di masa depan atau apa. Namun, kamu harus memberiku sikap tentang ini. Masalah. Bar. Di masa lalu, di alam rahasia ruang dan waktu, menghadapi barisan makam darah yang kuat, generasi termuda dari semua negara adidaya pernah bergabung. Dalam satu kolaborasi itu, semua orang dipukul dengan keras, dan kemudian ginseng salju menyembuhkan mereka. Ini juga sumber kebaikan yang dikatakan Zhao Yuntian. Di hadapan kebaikan semacam ini, setiap orang perlu membuat pilihan apakah akan memperlakukannya sebagai sesuatu yang tidak pernah terjadi, membalas kebaikan, atau memilih untuk berhenti. Sebuah barisan cantik di luar imajinasi, yang juga melampaui harapan semua negara adidaya. Ada juga sedikit keraguan di mata Zhan Huantian, dan pada saat yang sama dia harus mulai curiga bahwa Kaisar Iblis juga adalah maksud sebenarnya dari ayahnya. Memasuki pegunungan patah surgawi kali ini, sepertinya dia sudah menyimpulkan bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan buah ginseng. Apakah karena Kaisar Iblis punya firasat, atau hanya tebakan? Ada sedikit keraguan di mata Zhan Huantian, matanya melirik barisan di sisi negara adidaya ini, dan kemudian berkata, saya bisa membiarkan klan Iblis mundur. Kami tidak akan merebut ginseng salju dari tangan Anda, tetapi jika Anda mengatakannya aku tidak bisa melindungi diriku sendiri. Kalau begitu, klan iblisku pasti akan berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Zhan Huantian adalah orang yang tegas, dan pada saat yang sama, dia bukan orang yang ingin membalas dendam. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak kalah dengan kejeniusan kekuatan super yang tiada taranya. Karena mereka dapat melakukan sesuatu, maka secara alami dia juga dapat melakukannya. Terlebih lagi, meskipun dia tidak optimis tentang kekuatan Gu Xuantong dan Lan Bin, kali ini kekuatan super mungkin tidak dapat menang. Mereka unggul dalam jumlah, tetapi hati orang-orang berbeda, dan pada dasarnya tidak mungkin untuk sepenuhnya bergabung. Bawa orang-orang dari klan iblis pergi, maka Anda bisa pergi, dan cara terbaik adalah menunggu dan melihat apa yang terjadi. Tuan muda, ini terlalu terburu-buru. Kami hanya seperti ini. Orang-orang dengan klan iblis di belakang mereka menunjukkan jejak penyesalan. Melihat periode terakhir kompetisi buah ginseng, klan iblis memilih untuk mundur, yang benar-benar tidak mau. Meskipun saya telah dibantu oleh satu orang, sangat disayangkan untuk melewatkan kesempatan besar untuk bantuan sekecil itu. Dalam satu latihan, sumber daya sangat penting. Tidak ada kebaikan yang abadi di dunia ini. Yang ada hanya kepentingan yang abadi. Ketika kepentingannya cukup besar, segala jenis kasih sayang bisa ditinggalkan. Selama ginseng salju masih di tangan mereka, klan iblis kita tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi. Zhan Huantian sudah memiliki dendam di tangannya yang mulai berfluktuasi, dan mulai menekan ketidakpuasan di belakang dia. Persekutuan alkemis ada di sini. Kulit Zhao Yunhai juga berubah secara dramatis, dia telah membayangkan penampilan buah ginseng lebih dari sekali. Hanya saja saya tidak pernah mengharapkan hasil seperti ini. Jika Anda menyerah, maka tidak peduli apakah Gu Xuantong menang atau kalah, maka buah ginseng pada dasarnya merindukan mereka. Namun, jika Anda tetap melakukannya, Anda pasti akan membalas kebaikan dan balas dendam Anda. Mata Zhao Yuntian sedikit berkedip, dan kemudian dia berkata dengan ringan, saya benar-benar terkejut, tetapi karena saya telah berjanji untuk membalas kebaikan ini, maka saya secara alami tidak akan menembak lagi. Bahkan, jika perlu, saya dapat memberikan bantuan. Namun, ini hanya mewakili keinginan pribadi saya. Untuk sikap alkemis Guild, saya tidak tahu. Zhao Yuntian menghela nafas. Ketika Zhao Yunhai ragu-ragu, dia sudah meninggalkan tim persekutuan alkemis. Zhao Yunhai adalah pengambil keputusan sebenarnya dari persekutuan alkemis. Dia dapat mengubah kehendaknya, tetapi dia tidak boleh mengubah alkimia. Keputusan persekutuan apoteker. Tuan muda, kita tidak bisa mundur. Kita pasti akan memenangkan buah ginseng kali ini. Jika kita menyerah seperti ini, kita tidak akan bisa menjelaskannya ketika kita kembali. Anda harus tahu seberapa besar harapan Presiden terhadap buah ginseng. Setelah Zhao Yuntian pergi, anggota lain dari persekutuan alkemis mulai memberikan tekanan. Harapan ayahnya dan tekanan dari alkemis Guild secara bertahap memiringkan keseimbangan di hatinya, dan berkata dengan ringan, saya tidak menyangkal bahwa Suesen telah membantu saya, tetapi ini hanya bantuan yang saya berutang padanya. Tapi apa yang saya bawa adalah harapan dari seluruh alkemis Guild, dan aku tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Hari ini, tidak peduli siapa yang menghalangi kita, itu adalah musuh.
Kebingungan di matanya berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh sentuhan ketegasan. Lagi pula, masalah kali ini sangat penting, dan saya tidak akan pernah meninggalkannya karena urusan saya sendiri. Sudahkah Anda memutuskan? Ada sedikit kejutan di mata Gu Xuantong, tapi dia sepertinya mengerti. Kemudian dia berkata, kalau begitu, sebelum perang, apakah Anda semua sudah memutuskan dan berencana untuk mati di sini? Masih terlambat untuk pergi sekarang. Setelah Zhao Yuntian dan Zhao Yunhai memutuskan, Gu Xuantong mengucapkan kalimat ini dengan senyum di wajahnya, dan ada sedikit kepahlawanan di antara alisnya. Dan kata-kata provokatif ini juga membuat pihak negara adidaya sedikit lebih marah. Hanya 7 orang, bisakah mereka benar-benar menghentikan divisi harimau dan serigala yang sangat kuat? Kalian semua berhenti, orang-orang ini sangat berbahaya, kamu tidak bisa mengatasinya. Mata Yao Lingyun menyapu 7 orang, dan akhirnya berkata kepada keluarga Yao. Bahkan dengan sebuah domain, Yao Lingyun masih merasa sangat tertekan saat menghadapi sekelompok orang. Untuk memastikan tidak ada yang salah, Yao Lingyun masih berniat membiarkan mereka berhenti. Mata Yao Tianling memancarkan panas yang menyengat. Sebagian besar dari 7 orang telah mendengar nama-nama itu, tetapi dia tidak pernah benar-benar berkompetisi. Jika Anda dapat menguji air kali ini adalah kesempatan bagus. Tapi tatapan Kaisar Yao Ji jatuh pada Murong King Feng, dengan niat membunuh yang kuat. Dia kalah dari Murong King Feng saat itu, tapi kali ini, dia harus menang kembali apapun yang terjadi. Keluar, Yao Lingyun merasakan semangat juang dari mereka berdua, dan dengan lambaian lengan bajunya, sebuah kekuatan telah mengguncang Yao Tianling, Yao Zishan dan Yao Jihuang. Namun, meskipun pukulan Yao Lingyun kuat itu hancur oleh niat pedang yang langsung menebas ke arah Yao Jihuang. Aku tidak peduli dengan keluarga Yao lainnya. Tapi, karena kamu ingin mengambil api Suantian sebagai milikmu, biarkan aku melihat apa kualifikasimu. Lan Bin memegang pedang giok suci dan menatap Yao Ji dengan tenang. Kaisar, tetapi dia memiliki niat membunuh yang mengerikan. Karena pedang ini, Yao Zishan adalah satu-satunya yang lolos dari klan Yao. Ini masih sangat mendominasi, tapi lawanmu seharusnya adalah aku. Lan Fan melirik Lan Bin dan berkata dengan ringan. Ini adalah pertempuran untuk rumah, dan juga pertempuran dalam keluarga. Di sisi negara adidaya, pada dasarnya tidak ada orang yang akan berhenti pada saat ini. Bagaimanapun, meskipun barisan di depan Anda kuat, pada akhirnya hanya ada 7 orang. Tidak peduli seberapa kuat ke-7 orang ini, mereka pada akhirnya akan dicabik-cabik oleh kavaleri besi negara adidaya. Benar-benar keras kepala, tidak ada yang takut mati. Murong King Feng memandang kelompok orang ini dan hanya bisa menghela nafas. Ya, sekelompok orang yang merasa benar sendiri, bagaimanapun juga, hanyalah pion yang dikendalikan oleh orang lain. Aku hanya tidak tahu berapa banyak orang yang akan bertahan kali ini. Matao menghela nafas tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. He Sunyang, kamu harus keluar setelah menonton pertunjukan begitu lama. Mata Gu Xuantong menyapu ke satu sisi, dengan sedikit kedinginan. Orang lain tidak bisa mendeteksinya, dan dia tidak akan mendeteksi aura familiar itu, dia Sunyang. Selain 7 orang di pihak Gu Xuantong, orang-orang dari beberapa negara adidaya sedikit asing ketika mereka mendengar nama ini. Tidak jelas orang macam apa He Sunyang ini, dan bahkan mereka yang terlibat dalam perubahan mata darah mungkin tidak mengenal He Sunyang. Oleh karena itu, banyak orang di negara adidaya tidak terlalu peduli, mereka hanya menganggap He Sunyang sebagai anggota dari kekuatan biasa. Dengan munculnya kata-kata tanya Gu Xuantong, bersama dengan gelombang fluktuasi ruang, sosok yang awalnya tersembunyi di ruang tertentu secara bertahap keluar. Pemimpinnya adalah seorang pria berpakaian hitam. Matanya seperti genangan air yang tergenang. Dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun menghadapi barisan di depannya. Wajahnya tampan dan napasnya tertahan. Orang ini secara alami tidak lain adalah He Sunyang, yang bersinar di kota makam darah pada awalnya, monster super yang tidak kalah dengan jenius tiada taraf. He Sunyang tidak hanya memiliki Mulin Feng yang awalnya milik makam darah, Qin Guang dan beberapa lainnya, tetapi juga Sangguan Longhua dan Zhu Chao yang dikendalikan oleh Tian Hu, tidak ada seorang pun di antara mereka. Itu adalah orang biasa, dan semua orang bisa berpura-pura menjadi monster. Perasaan orang biasa tidak jelas, tetapi Yao Lingyun memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Jadi ketika sekelompok orang ini muncul, bahkan dia merasakan krisis yang kuat, dan tubuhnya sedikit bergetar. Keluarga Yao sangat kuat dan memiliki banyak kekuatan yang berafiliasi. Namun,
Kelompok orang di makam darah ini adalah para jenius elit yang dipilih dari seluruh benua. Yao Lingyun bahkan memiliki intuisi bahwa orang-orang dari keluarga Yao akan 100% hancur jika mereka menghadapi mereka. Hanya saja tujuan dari kelompok orang ini adalah Gu Xuantong dan partinya. Jika itu masalahnya, maka itu lebih mudah bagi mereka. Mata He Sunyang baru saja menyapu dari sisi negara adidaya, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke sisi Gu Xuantong, menyapu mereka satu persatu sambil tersenyum. Ini benar-benar curang. Saya benar-benar mengira Anda semua satu persatu. Mereka semua mati. Aku sudah sedih tentang ini untuk sementara waktu. Tidak ada kesedihan atau kejutan di mata He Sunyang, tetapi perasaan simpati. Bukankah hanya karena kamu telah bekerja sangat keras untuk membawa kita semua keluar? Mata Gu Xuantong menunjukkan sedikit kedinginan, dan tentu saja sedikit kejutan. Makam darah benar-benar bersedia menghabiskan darah mereka, dan mereka telah menggunakan pertempuran besar untuk menyelidiki detail mereka. He Sunyang tersenyum kecil dan berkata, aku tidak memiliki keterampilan yang begitu hebat. Hanya saja, aku benar-benar tidak menyangka kalian semua berkumpul bersama. Aku tidak ingin keluar pada awalnya, tetapi karena aku di sini, omong-omong, aku akan membantumu. Orang-orang ini, makam darah kami akan dihancurkan bersama denganmu. He Sunyang melirik sekelompok orang di negara adidaya dan berkata dengan santai. Memang ada banyak orang kuat di antara kekuatan super, tetapi He Sunyang tidak menganggapnya serius. Dari awal hingga akhir, hanya Gu Xuantong dan kelompoknya yang bisa membuat He Sunyang peduli. Kuburan darah, dengan hanya dua kata, tampaknya telah membangkitkan ingatan banyak orang. Karena kuburan darah, seluruh kota Roh Kudus dihancurkan, dan karena kuburan darah, seluruh benua terbakar. Semuanya disebabkan oleh kuburan darah. Saat ini, hampir semua pasukan mencari makam darah, dan tidak ada yang mengira bahwa makam darah akan berani muncul saat ini. Kamu gila, dan kamu sebenarnya memilih untuk bekerja sama dengan makam darah. Apakah kamu tahu betapa gilanya kuburan darah itu? Jika kamu setuju, aku khawatir seluruh benua tidak akan dapat menampungmu. Lan Fan menatap Lan Bin dengan sedikit keraguan di matanya. Dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa para jenius tak tertandingi di daratan benar-benar akan bergabung dengan makam darah. Jika hanya ada 7 orang Gu Xuantong, kekuatan super mereka memang tak kenal takut untuk bergabung, tetapi begitu para jenius teratas yang dibawa oleh makam darah ditambahkan, keduanya pasti akan seimbang. Aku benar-benar layak menjadi sampah klan kuno, tapi aku benar-benar jatuh ke dalam perusahaan makam He Sui. Nah, hari ini aku akan membersihkan pintu atas nama klan kuno. Ketika kelompok makam darah muncul, satu dari klan kuno juga muncul di klan kuno di depan Xuantong. Nama orang ini adalah Gu Tianyang, dan dia adalah inti dari tindakan klan kuno ini. Orang dahulu pernah mengirim seseorang untuk melenyapkan Gu Xuantong, tapi sayangnya, Gu Xuantong pada akhirnya lolos. Sekarang Gu Xuantong muncul, dia secara alami harus memanfaatkan kesempatan bagus ini. Bagaimanapun, Gu Xuantong memiliki banyak air surgawi pada orang-orang kuno. Melihat adegan ini, Murong Qingfeng menghela nafas lega. Untungnya kali ini keluarga Murong tidak mengirim orang yang kuat ke sini, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Karena tanah suci klan Murong dihancurkan dan klan Murong menderita kerugian besar, meskipun pusat kekuatan puncak klan Murong tidak mengalami kerugian, kata-kata, perbuatan, dan tindakan mereka menjadi jauh lebih rendah. Bahkan pertempuran untuk buah ginseng seperti itu tidak berpartisipasi di dalamnya. Belum lagi, aliansi hitam menderita kerugian besar di bawah penindasan bersama dari negara adidaya besar yang dipimpin oleh aliansi empat dewa. Hanya sebagian dari kekuatan inti yang tersisa, dan kali ini mereka tidak berpartisipasi di dalamnya. Karena itu, hidup dan mati orang-orang ini tidak terlalu peduli dengan Mark. Jangan menyiram kami dengan air kotor. Hanya saja tujuan kami sama. Kami tidak akan bergabung dengan makam darah, tapi setidaknya, saat ini, kami pasti tidak akan menjadi musuh makam darah. Aku memberimu kesempatan untuk berhenti, salahkan saja. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu serakah. Menghadapi pertanyaan Gu Tianyang, Gu Xuantong tidak terlalu peduli. Penampilan makam darah persis seperti yang mereka harapkan. Dengan hanya 7 dari mereka, pada dasarnya tidak mungkin untuk melawan kekuatan super, tetapi dengan kekuatan makam darah itu akan berbeda. Kalian terlalu naif. Kamu ingin berurusan dengan kita semua, dan kamu meremehkan kekuatan super. Bahkan jika kamu berkolusi dengan makam darah, tidak mungkin membalikkan keadaan.
Hai Sunyang berkata dengan senyum di sudut mulutnya, sepertinya kamu benar-benar tidak populer, mengapa kamu tidak bergabung dengan makam darah kami? Kalimat ini tiba-tiba membuat banyak orang di negara adidaya tutup mulut. Jika ketujuh orang itu bergabung dengan makam darah, maka seluruh benua dalam bahaya. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu. Kita seharusnya memiliki sekelompok orang di sini. Dia juga ingin mencobanya. Betapa kuatnya yang disebut jenius superpower. Hai Sunyang mengarahkan pandangannya ke sudut lain, di mana beberapa sosok secara bertahap muncul. Adegan semacam ini, tentu saja tidak akan ada kekurangan orang ini si Muyu. Dengan Gu Xuantong, Hai Sunyang, dan si Muyu sebagai pusatnya, tiga kekuatan membentuk kekuatan berkaki tiga, mencakup semua kekuatan super di dalamnya. Sungguh tekanan yang mengerikan. Ketika si Muyu muncul di dunia ini, orang biasa tidak merasa banyak. Hanya saja si Muyu merasa sedikit kurus dan seluruh pribadinya sedikit arogan. Tetapi bagi mereka yang benar-benar peka terhadap bahaya, mereka akan merasa bahwa si Muyu adalah orang yang benar-benar tersembunyi paling dalam, bahkan jika Yao Lingyun di depan si Mu. Yu juga merasa bahwa cahayanya benar-benar ditekan. Ada juga beberapa sosok yang akrab di samping si Muyu, Lan Zheyu, yang berada di keluarga Yao bersama Lan Ronghua, kepala keluarga Lan, dan elang hantu yang muncul di kota Roh Kudus, Del. Ada penjara di kota Roh Kudus. Di penjara ini, banyak orang berbahaya awalnya di penjara. Karena penampilan makam darah, seluruh penjara rusak, dan banyak dari orang-orang berbahaya ini berkumpul di Simuyu. Di sekelilingnya, bahkan ada beberapa tokoh inti dari pasukan. Di barisan, dibandingkan dengan sisi Gu Xuantong dan makam darah itu tidak buruk sama sekali. Telah diketahui bahwa di antara negara adidaya, yang kuat seperti hutan, dan mereka tidak berbakat, jadi jika Anda ingin meminta saran, tolong jangan menolak. Mata si Muyu menyapu sekelompok orang di negara adidaya, dan matanya yang dingin ada sedikit rasa dingin, dan ada tekanan tak berujung pada tubuh. Pada saat ini, bahkan para elit yang dipilih oleh negara adidaya merasakan banyak tekanan ketika menghadapi orang-orang ini. Sungguh paksaan yang luar biasa. Mata Zian menyapu tiga kekuatan, dan dia tidak bisa tidak merasa sedikit beruntung. Untungnya, dia memiliki rasa bahaya yang kuat dan tidak berpartisipasi di dalamnya. Jika tidak menghadapi tiga kekuatan ini, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk mundur. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kompetisi buah ginseng kali ini akan berubah menjadi adegan pertempuran sekelompok pahlawan. Tentu saja, jika hanya beberapa jenius tak tertandingi yang bertarung, itu benar-benar bukan apa-apa. Tetapi jika itu adalah adegan di mana semua jenius berkumpul bersama dan bintang-bintang berkelap-kelip, hanya memikirkannya membuat kulit kepala Anda tergelitik. Orang ini, ketika si Muyu muncul, bahkan Gu Xuantong memiliki sedikit ketakutan di matanya. Dia belum pernah melakukan kontak langsung dengan si Muyu, tetapi kemunculan si Muyu di kota Roh Kudus telah menarik banyak perhatian, dan bahkan identitasnya jauh lebih misterius daripada He Sunyang. Bahkan mereka tidak pernah berpikir bahwa si Muyu benar-benar akan terlibat dalam masalah ini di depan mereka. Mengapa? Mengapa tujuan orang-orang ini bukan buah ginseng, tetapi diri mereka sendiri? Pada saat ini, Zhao Yunhai juga memiliki kegemparan di hatinya, dan sudah ada jejak keringat dingin yang mengalir dari punggungnya. Jika itu hanya Gu Xuantong dan yang lainnya, mungkin mereka tidak takut, tetapi dengan tambahan makam darah dan si Muyu yang misterius, ada kemungkinan 100% bahwa mereka akan dimakamkan di sini. Terkadang, ketidaktahuan bisa menjadi semacam kebahagiaan. Semakin banyak Anda tahu, semakin banyak ketakutan. Zhao Yunhai adalah orang yang mengalami pertempuran penghancuran kota Roh Kudus. Tidak ada yang tahu kengerian si Muyu lebih baik dari dia. Bahkan ketika dia menghadapi dosen, si Muyu tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Apalagi sekarang, ke atas. Hanya saja dia tidak tahu mengapa tujuan si Muyu adalah mereka, bukan ginseng salju. Ada juga kelompok makam darah, bukankah target makam darah juga adalah Gu Xuantong dan yang lainnya? Mengapa mereka malah menjadi sasaran buruan? Jangan bersembunyi dari yang lain. Kamu memasuki pegunungan rusak surgawi dengan memotong kekuatanmu sendiri. Bukankah itu hanya untuk buah ginseng? Mengapa kamu tidak bergandengan tangan dengan kami untuk menghancurkan mereka bertiga terlebih dahulu, dan maka kita akan saling bertarung sesuai kemampuan kita? Setelah merasakan paksaan mengerikan yang berasal dari tiga kekuatan Gu Xuantong, Hai Sunyang dan si Muyu, Zhao Yunhai mengalihkan perhatiannya ke kekosongan setelah sedikit linglung. Meskipun banyak orang jenius berkumpul di sini, ini belum semuanya.
Ada juga banyak orang yang menghancurkan diri sendiri di pegunungan rusak. Pada saat ini, mereka hanya menonton, dan Zhao Yunhai hanya dapat menarik mereka ke kampnya saat ini. Hanya dengan cara ini mereka dapat memiliki peluang untuk menang. Dan atas undangan Zhao Yunhai, sekelompok orang yang menonton akhirnya keluar. Saya benar-benar tidak berharap untuk melihat begitu banyak orang terkenal di benua penciptaan sekaligus. Namun, jika Anda ingin menyalahkannya, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu lembut. Orang tua ini telah memotong kekuatannya sendiri dan masuk. Pegunungan rusak surgawi. Kamu sama sekali bukan aku. Lawanmu. Serahkan buah ginseng dengan patuh, mungkin ada cara untuk bertahan hidup. Seorang lelaki tua berjalan keluar dari kehampaan terlebih dahulu, dan mendarat di depan Gu Xuantong, dengan sedikit kedinginan di matanya. Orang tua merah tua, pembangkit tenaga listrik Immortal Sovereign tingkat tinggi telah memasuki pegunungan rusak surgawi dengan memotong kekuatannya sendiri. Kekuatan pemotongan diri telah dikurangi menjadi kaisar abadi tingkat menengah, tetapi kekuatan lelaki tua bertulang merah ini tidak berkurang. Dia kejam, dan banyak orang di tangannya telah berubah menjadi tumpukan tulang. Makam darah, orang-orang yang awalnya mengira bahwa makam darah adalah sekelompok tikus yang menyeberang jalan. Sekarang tampaknya tidak lebih dari itu. Karena begitu banyak dari Anda memiliki api surgawi dan air surgawi, maka kami akan merebutnya. Api surgawi dan air surgawi di tubuhmu. Seorang pria agung muncul di depan He Sunyang dengan beberapa orang, dan tekanan dari kaisar abadi tingkat menengah menyebar. Kaisar Anda, pembangkit tenaga listrik dari Kaisar Abadi Puncak, kali ini, untuk mendapatkan buah ginseng, Kaisar Anda, Kaisar keluarga, secara pribadi memasuki pegunungan rusak surgawi. Dibandingkan dengan lelaki tua bertulang merah yang bersemangat, Yu Huang dengan bijak memilih sekelompok orang dari makam darah. Lagi pula, bahkan jika buah ginseng diambil dari sana, itu mungkin tidak dapat diambil, tetapi api surgawi dan air surgawi di sisi makam darah berbeda. Di sebelah Simuyu, seorang pria kuat dengan kekuatan mengalahkan diri sendiri secara alami muncul, Master Sekte dari Sekte Setan. Ada energi iblis yang bergulir di tubuhnya, yang sangat menakutkan. Bahkan di antara negara adidaya, banyak orang yang jauh. Master Sekte dari Sekte Iblis ini jelas bukan orang baik. Tentu saja, bukan ketiga orang ini yang memasuki pegunungan rusak surgawi dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi prestise ketiga orang ini relatif tinggi. Dan dengan uluran tangan untuk bergabung, pihak negara adidaya juga sedikit lega. Bagaimana dengan kekuatan bunuh dirimu? Bahkan jika kamu berada di masa jayamu, aku bisa membunuhmu. Belum lagi kekuatan bunuh dirimu untuk mengadili kematian. Simuyu melihat bahwa Master Sekte dari Sekte Iblis telah keluar lebih dulu, dan menepuk telapak tangan Master Sekte dari Sekte Iblis Surga, dan energi iblis yang mengepul dari Sekte Master dari Sekte Iblis Surga juga bergegas menuju Simuyu. Di mana energi iblis berlalu, vegetasi layu, itu menakutkan. Hanya saja ketika lapisan energi iblis itu dekat dengan Simuyu, lapisan api hitam secara bertahap muncul dari tubuh Simuyu, menelan semua energi iblis. Dalam hitungan detik tangan Simuyu telah menyentuh tubuh Master Sekte dari Sekte Iblis Surgawi. Ketika Simuyu melakukan kontak dengannya, Master Sekte dari Sekte Iblis ingin melawan, tetapi mendapati bahwa aura tubuhnya di luar kendali. Tapi tubuhnya membengkak sedikit dan akhirnya meledak. Bunuh semua kecuali yang disebutkan sebelumnya. Pada saat tubuh Master Sekte dari Sekte Iblis meledak, seluruh dunia menjadi hening. Situasi ini seperti penghancuran diri dari pembangkit tenaga listrik yang dipaksa ke dalam situasi putus asa, dan meledak dari dalam keluar. Namun, Master Sekte dari Sekte Iblis tidak memiliki banyak kontak dengan Simuyu sama sekali. Bagaimana dia bisa meledak di awal? Semua ini hanya dapat menunjukkan bahwa Simuyu sedang bermain trik. Adapun bagaimana Simuyu melakukan ini, maka tidak diketahui. Hanya saja semua orang merasakan tubuh mereka gemetar. Kekuatan Simuyu jauh di luar imajinasi mereka. Mereka juga berada di level Immortal Sovereign tingkat menengah, tetapi pembangkit tenaga listrik yang membunuh diri sendiri tidak dapat menahan satu gerakan pun di tangan Simuyu. Bagaimana dia bisa bertarung? Ketika Simuyu hendak memulai, sesosok terbang ke arahnya dan mendarat di depannya. Keluarga Tianfeng kuno, Paviliun Phoenix. Sepasang sayap emas menyebar dari tubuh Feng Huangxuan. Feng Huangxuan menatap Simuyu dengan sedikit ketakutan, tetapi pada saat ini dia harus berdiri. Pada saat ini, klan Tianfeng kuno berada jauh dari Simuyu baru-baru ini.
Jika si Muyu diizinkan menghadapi pembangkit tenaga listrik klan Tianfeng kuno, saya khawatir pembangkit tenaga listrik klan Tianfeng kuno akan mati. Si Muyu memandang Feng Huangxuan di depannya dan berkata tanpa banyak fluktuasi, menurut rencanaku, aku tidak akan membunuhmu. Tapi setidaknya biarkan aku melihat apakah perlu untuk menahan kalian semua. Feng Huangxuan sedikit terkejut. Rencananya, rencana apa? Dan ketika si Muyu mulai, kelompok makam darah yang dipimpin oleh He Sunyang juga dimulai secara langsung. Orang yang mereka hadapi adalah Kaisar Yu, yang juga merupakan sosok yang sangat merepotkan di benua penciptaan. Kaisar Yu adalah kaisar sebuah keluarga, meskipun jauh dari sebanding dengan keluarga besar seperti monster Rache, itu juga cukup bergengsi. Itu hanya karena dia menderita beberapa luka gelap ketika dia masih muda, dan kekuatannya sulit untuk ditingkatkan. Tetapi penampilan buah ginseng telah memberinya kesempatan, jadi kali ini, dia tidak ragu untuk mengorbankan kekuatannya untuk memasuki dunia pegunungan rusak surgawi untuk mendapatkan kesempatan dan menerobos dirinya sendiri. Meskipun orang-orang di level mereka memiliki umur yang panjang, masih tidak ada cara untuk menembus umur yang begitu panjang, lebih baik mati. Kekayaan dicari dalam bahaya, sehingga Kaisar Anda dapat dianggap sebagai orang yang berani. Namun, lawan Kaisar Yu adalah He Sunyang, karakter yang luar biasa. Ketika Kaisar Yu menembak He Sunyang bahkan tidak bersembunyi, tetapi membiarkan rantai di tangan Kaisar Yu menembus tubuhnya. Hanya saja pada saat rantai melewati tubuh He Sunyang tidak merasakan sakit sedikit pun. Sebaliknya, pembangkit tenaga Kaisar Immortal peringkat rendah di samping Yu Huang menjerit, dan sebuah lubang darah muncul di dadanya, nafas juga cepat hilang. Ketika Kaisar Yu merasakan adegan ini, seluruh orang tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat metode ini, dan dia buru-buru mengambil kembali rantai di tangannya. Aku sangat cemas. Terlalu ceroboh untuk membuat gerakan gegabah bahkan tanpa mengetahui kemampuan seperti apa yang dimiliki lawan. He Sunyang menjilat bibirnya yang kering, dan saat berikutnya dia datang ke sisi Yu Huang, tangan kanannya sudah bercampur dengan api berwarna merah darah dan menembak ke arah tubuh Yu Huang. Jangan khawatir, kali ini, seharusnya ada banyak orang bersamamu. Api merah darah mengalir melalui tubuh Kaisar Yu, dan tiba-tiba Kaisar keluarga benar-benar jatuh di langit ini. Pada saat yang sama, sekelompok orang yang datang dengan Kaisar Anda langsung dibantai oleh makam darah. Bagaimanapun, pihak He Sunyang memegang Tianhuo asli di peringkat Tianhuo, atau Tianhuo Ziwo peringkat ketiga di peringkat Tianhuo. Dengan bakatnya yang tak tertandingi, dia pada dasarnya adalah yang terbaik di peringkat yang sama. Monster. Zhao Yunhai melihat pemandangan ini, dan keringat sudah mengalir dari belakangnya. Saat itu, dia tidak tahu mengapa tiga orang seperti Gu Xuantong, Liu Feng, dan Lan Bin akan mati jika mereka memasuki kota kuburan darah. Tapi setelah melihat kekuatan He Sunyang, dia menyadari bahwa orang ini hanyalah monster. Berapa banyak uang yang dikeluarkan makam darah untuk mengolah monster seperti itu? Tuan muda, tenanglah. Meskipun makam darah itu kuat, ada banyak musuh. Apalagi Tuan muda tidak selalu malas. Karena itu, bukan berarti dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Ketika Zhao Yunhai ragu-ragu, seseorang di samping Zhao Yunhai mengingatkannya. Orang ini secara alami bukan orang lain, tetapi Ye Xiaosheng yang seperti tangan kanan di sebelah Zhao Yunhai. Zhao Yunhai tertegun sejenak, dan kemudian secara bertahap bereaksi. Selama bertahun-tahun, dia bukan dia yang dulu. Meskipun metode He Sunyang aneh, selama dia menemukan alasannya, itu tidak terkalahkan. Setelah ragu-ragu sejenak, Zhao Yunhai juga keluar, berdiri di seberang He Sunyang, dan berkata dengan dingin, apakah ini makam darah? Anda harus membayar beberapa rekening. Rasa takut yang asli ditekan, digantikan oleh sentuhan ketegasan. He Sunyang tertegun sejenak, dan kemudian berkata, apakah tuan muda dari Alchemist Guild? Sedikit tulang punggung, sepertinya ada nilai yang tersisa. Adapun yang lain, bunuh mereka. Apakah itu bisa dibunuh atau tidak bisa diputuskan dengan kata-katamu. Pedang panjang yang tajam menebas langsung ke arah Mulin Feng di samping He Sunyang. Pedang ini bercampur dengan aura pembunuh yang menakjubkan, dan kecepatannya sangat cepat. Meskipun Mulin Feng bereaksi dengan cepat, sudut pakaiannya masih terpotong. Orang yang menembak secara alami mengikuti Zhao Yunhai, suami dan Bing Sui, Zhong Cheng. Dia telah diam sebelumnya, berdiri di belakangnya, tetapi saat ini juga menunjukkan taringnya. Itu terlalu memalukan. Orang ini lebih licik dari yang aku kira.
Jika kamu tidak bisa melakukannya, serahkan saja padaku. Sudut pakaian Mulin Feng terpotong. Qin Guang tidak bisa menahan tawa. Tidak, yang ingin dia katakan adalah 2 banding 2. Zuo Wuying, yang telah dikuasai oleh api yang melahap jiwa, menunjukkan sedikit senyum. Ayo bersama, Bing Sui dan aku bersamamu, 2 lawan 2. Ketika Zuo Wuying mengucapkan kalimat ini, Zhong Cheng juga mengatakan kalimat ini. Namun, ketika kata-kata ini jatuh, Zhong Cheng juga menatap Zuo Wuying dengan ekspresi ketakutan. Dia bisa memprediksi apa yang ingin dia lakukan. Mustahil untuk menang. Dengan kekuatan alchemis Guil melawan Blood Tomb, 100% akan musnah. Zhao Yuntian melihat pemandangan ini, dan ekspresinya berubah. Douqi telah muncul di tangannya. Meskipun dia berjanji untuk tidak mengambil tindakan terhadap Gu Xuantong, dia tidak boleh mengabaikan urusan alchemis Guil. Setelah Master Sekte dari Sekte Setan Surgawi dan Kaisar Anda dimusnahkan, orang tua tulang merah juga dimusnahkan secara langsung. Orang tua yang terbuat dari tulang yang tak terhitung jumlahnya, Gu Xuantong dan yang lainnya tidak bisa berbelas kasih. Setelah membunuh orang tua tulang merah, Gu Xuantong dan yang lainnya masih memiliki klan obat, klan kuno, dan klan Lan. Mengapa kamu muncul di barisan si Muyu? Lan Fan memandang Lan Zeyu di depannya, dan sudah ada rasa ingin tahu yang kuat di matanya. Sejak Lan Zeyu muncul di keluarga Lan, dia pada dasarnya tidak pernah kembali ke keluarga Lan. Kali ini, saya awalnya berpikir bahwa ayah saya menemukan saya dan memberi saya tugas penting ini, tetapi sekarang tampaknya hanya karena Lan Zeyu tidak mau menerima masalah ini. Menghadapi pertanyaan Lan Fan, Lan Zeyu tersenyum sedikit dan berkata, tidak perlu marah, mengapa keluarga Lan tidak bisa berada di barisan si Muyu? Hanya karena kamu berada di sisi yang berlawanan kamu jahat. Juga, itu lebih dari cukup untuk menjadi lawanmu dengan kekuatanku. Bukankah kamu sudah menantikan kesempatan ini? Sebuah warna aneh melintas di mata Lan Fan. Ketika makam darah muncul, dia biasanya mengklasifikasikan Gu Xuantong dan si Muyu ke dalam faksi jahat. Tapi, izinkan saya bertanya, apakah ada yang disebut keadilan dan kejahatan dalam perselisihan ini? Hanya karena posisi yang berbeda. Sebagai anggota keluarga Lan, keinginan Lan Zeyu adalah untuk mendapatkan buah ginseng, sedangkan tujuan Lan Zeyu adalah untuk melindungi ginseng salju. Dia berdiri di sisi berlawanan dari keluarga karena posisi yang berbeda, apalagi yang bisa dia katakan. Perlahan menekan ketidakpuasan di hatinya, Lan Fan juga berkata dengan sedikit ejekan, jika kamu mengatakan bahwa kamu tidak tertarik, itu sepenuhnya salah. Katakan padaku apa tujuanmu. Lan Zeyu mengangkat bahu dan berkata, tujuannya, saya tidak tahu. Saya hanya mengikuti pengaturannya. Yah, terlalu banyak omong kosong. Jika Anda tidak melakukan apa-apa, Anda mungkin akan dimarahi lagi. Lan Zeyu memandang Lan Fan dengan sedikit ketidakberdayaan. Meskipun dia berasal dari keluarga Lan, dia memiliki si Muyu yang selalu mengawasinya. Bagaimanapun, dia tidak berani bermalas-malasan. Dan ketika keluarga Lan dihindari oleh Lan Zeyu, Gu Xuantong juga langsung berhadapan dengan keluarga Yao. Cahaya putih yang bersinar secara bertahap muncul di mata Yao Lingyun, dan nyala api jiwa suci yang cerah di tangannya juga meledak pada saat ini. Dengan sedikit kegembiraan, itulah kegembiraan bertemu lawan. Ketika Gu Xuantong merasakan tekanan dari Yao Lingyun, dia merasa sedikit lebih bermartabat. Meskipun Yao Lingyun hanya seorang gadis, dia bukan orang biasa. Dia mewarisi warisan Yao Lingyun dan bahaya Yao Lingyun levelnya telah meningkat beberapa kali. Secara khusus, Yao Lingyun memiliki domain, yang membuat Yao Lingyun menempati keunggulan absolut atas momentum. Tentu saja, ada sedikit kegembiraan yang mengikutinya, karena kali ini adalah pertarungan antara keempat dan keempat, terang dan gelap. Kamu tidak memiliki peluang untuk menang, jika kamu tidak bisa menang, lari. Merasakan tekanan dari Gu Xuantong, Yao Lingyun tahu bahwa pertempuran ini tidak bisa dihindari, jadi dia hanya bisa memerintahkan Yao Tianling dan Ratu Yaoji untuk bertarung melawan Gu Xuantong. Dan Gu Tianyang, yang berada di samping, melihat pemandangan ini, dan ada juga api di langit di tubuhnya. Hanya saja api surgawi ini terlihat sangat redup ketika menghadapi api surgawi dan air surgawi Yao Lingyun dan Gu Xuantong. Di peringkat Skyfire peringkat 16 adalah api yang mengerikan. Di antara orang dahulu, hampir semua air langit ditelan oleh Gu Xuantong, dan api langit ini juga jatuh ke tangan Gu Tianyang. Gu Tianyang awalnya ingin mengalahkan Gu Xuantong dan membawa kembali air surgawi di tubuhnya ke klan kuno, tetapi Yao Lingyun memimpin. Ini membuatnya sangat tidak senang.
Saat ini, dia tidak peduli bahwa Gu Xuantong melawan Yao Lingyun. Dia berencana untuk bergabung dalam pertempuran, tapi sayangnya dia diblokir oleh sosok biru pada akhirnya. Ini tidak bisa dilakukan. Lebih baik kamu tidak berpartisipasi dalam pertempuran di antara mereka. Lebih baik aku bermain denganmu. Mark menatap Gu Tianxiang dengan sedikit ketidakberdayaan. Awalnya, saya ingin mengalami bidang Yao Lingyun, tetapi sangat disayangkan bahwa Gu Xuantong memimpin. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikannya? Setelah kata-kata Gu Tianyang jatuh, beberapa tetua klan kuno juga mengambil tindakan. Orang dahulu mencoba membunuh Gu Xuantong berkali-kali, tetapi mereka berakhir dengan kegagalan, tetapi pada akhirnya, mereka akhirnya melarikan diri oleh Gu Xuantong. Mereka hanya bisa membunuh Gu Xuantong kali ini untuk menghindari masalah di masa depan. Yah, maukah kamu membiarkan persekutuan alkemis melawan makam darah sendirian? Itu terlalu membosankan. Kamu tahu, saat ini, bibirmu mati dan gigimu dingin. Jika hilang, kamu tidak akan jauh lebih baik. Ketika beberapa penguasa abadi dari klan kuno akan segera dimulai, sudah ada suara kegagalan guild alkemis. Di antara kuburan darah, ada banyak jenius, dan alkemis guild juga menderita kerugian besar dalam waktu singkat. Beberapa penguasa abadi dari klan kuno langsung mendukung tanpa mendengarkan perintah Gu Tianyang. Bagaimanapun, persekutuan alkemis benar-benar hancur, sehingga orang-orang dari makam darah ditekan. Saya khawatir mereka akan mati. Setelah perang di sisi ini dimulai, Lan Bin juga langsung berhadapan dengan Kaisar Yaoji. Tentu saja, ada juga pelindung yang kuat di sisi Kaisar Yaoji. Pedang suci giok, pedang warisan keluarga Lan, benar-benar jatuh ke tangan seorang putra terlantar. Yang lebih konyol lagi adalah benar-benar bodoh untuk melindungi buah ginseng. Pedang sedikit lebih sarkasme. Serahkan Kaisar Yaoji, jika kamu tidak bisa melindunginya, kamu harus mati di sini hari ini. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia pikirkan. Mereka yang peduli padanya akan selalu mati. Bagaimana jika aku tidak melepaskannya? Kalau begitu aku akan membunuhmu bersama. Niat membunuh yang dingin secara bertahap menyelimuti dunia, dan wajah Yao Ji Huang menjadi lebih ketakutan. Tetapi kemudian dia menelan pil dari Naji, dan kekuatannya terus meningkat, berkata dengan dingin, tidak pasti siapa yang mati dan siapa yang hidup. Buah ginseng, dan api di tubuhmu, keluarga obat kita harus memutuskan. Bersenandung, dengan tabrakan, kedua sosok itu secara bertahap terpisah. Yao Tianling memandang Murong King Feng di depannya dengan sedikit ketidakberdayaan. Dia mengendalikan api ledakan spiritual peringkat ke-7 di Skyfire Ranking, sementara Murong King Feng mengendalikan Zizi peringkat 19 di keluarga Murong. Ling Yaoyan, awalnya dia memiliki keunggulan mutlak tetapi Murong King Feng menggunakan kekuatannya untuk mempersempit jarak antara kedua belah pihak. Orang yang paling dibenci dalam keluarga Murong adalah makam darah, tetapi saudara Murong telah bekerja sama dengan makam darah. Sungguh luar biasa, terlalu banyak kehilangan nilaimu. Yao Tianling memandang Murong King Feng dan berkata. Murong King Feng berkata dengan acuh tak acuh, benarkah? Jadi maksud Anda adalah kami harus bergandengan tangan dengan Anda terlebih dahulu untuk menghancurkan makam darah, dan kemudian bertarung dengan Anda, sehingga Anda akan menghancurkan kami. Lalu bagaimana kamu bisa yakin bahwa makam darah tidak akan menyerangmu? Yao Tianling bertanya dalam diam sejenak. Apakah kamu tahu dari faksi mana kita bertuju? Murong King Feng ragu-ragu sejenak, lalu melanjutkan, sejak Yao Xian mengumumkan berita tentang buah ginseng, semua orang telah jatuh ke papan catur dan bertindak sebagai papan catur, bidak. Di luar pegunungan patah surgawi, di suatu tempat. Seorang pria duduk bersila di atas rumput, dengan topeng emas menutupi wajahnya, sehingga mustahil untuk melihat wajahnya dengan jelas. Hanya sepasang mata yang terbuka yang melihat segala sesuatu di depannya dengan sedikit ketertarikan. Di depannya ada meja dengan papan catur di atasnya, dan di papan catur itu ada buah catur berbagai warna. Di belakang pria itu, ada seorang lelaki tua. Pada saat ini, dia menjaga sisi pria itu. Dunia sedikit terdistorsi. Jika dia tidak memeriksanya dengan sengaja, tidak ada yang akan mendeteksi keberadaannya. Saat berikutnya, sesosok berjalan masuk dan membungkuk sedikit ke arah pria bertopeng. Tuan, semuanya berjalan seperti yang Anda prediksi. Mereka benar-benar muncul, sepertinya tebakan tuannya sepenuhnya benar. Begitu, pria bertopeng itu melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada orang itu untuk mundur. Dia melihat kehampaan dan berkata, karena sudah ada di sini, maka muncullah.
Dan ketika kalimat ini jatuh, lelaki tua di belakangnya juga memiliki sedikit kewaspadaan, dan orang yang dapat menemukannya pasti bukan orang biasa. Hanya ada dua orang yang turun dari kehampaan. Satu adalah seorang pria berpakaian putih, dan yang lainnya juga seorang pria tua. Dengan napas tertahan, mengawasi pria tua di belakang pria bertopeng emas dengan waspada. Apakah kamu masih perlu memakai topeng itu di depanku dan tidak berani menunjukkan wajah aslimu? Mungkin orang lain tidak tahu karaktermu, tapi setelah menghabiskan bertahun-tahun bersamamu, aku masih sangat mengenal karaktermu. Surui berjalan menuju para pria yang mengenakan topeng selangkah demi selangkah, tidak cepat atau lambat, tetapi dengan sedikit ketidakberdayaan. Justru karena Anda mengerti bahwa Anda akan takut. Jika itu orang lain, mungkin dia tidak takut, tetapi jika itu dia, maka semuanya akan menjadi rumit. Dan karena kata-kata Surui, pria bertopeng emas itu berhenti sejenak dan berkata, seperti yang diharapkan dari seseorang yang saya kagumi, dia bisa menebak langkah ini. Mengangkat tangan kanannya, dia perlahan melepas topeng emas di wajahnya, memperlihatkan wajah yang tampan. Pada saat ini, sudut mulutnya dipenuhi dengan senyum, yang dengan mudah memberi orang kesan yang baik. Hanya saja jika Anda akrab dengan orang-orang, Anda akan menemukan bahwa orang di depan Anda tidak lain adalah Liu Feng, Tuan Muda Qizong. Di masa lalu, Liu Feng memasuki kota tirai darah bersama Gu Xuantong dan Lan Bin dan diserang oleh tirai darah, dan Liu Feng adalah yang pertama mati. Namun, tidak ada yang akan mengira bahwa Liu Feng tidak hanya tidak mati, tetapi sebenarnya hidup dan sehat. Dulu aku pernah mati sekali. Tapi pada akhirnya, Lord of the Blood Tomb bergerak, dan dia cukup beruntung untuk mendapatkan kembali separuh dari hidupnya, jadi dia bisa bertahan. Sebaliknya, kamu benar-benar membuatku peduli, dan kamu benar-benar milik pavilion gelap. Jika kamu sudah tahu ini sejak lama, kamu tidak akan hidup sekarang. Liu Feng memandang Surui di depannya dan berkata dengan sedikit penyesalan. Sedikit rasa jijik melintas di mata Surui, apakah itu benar-benar penguasa tirai darah? Alih-alih adegan yang Anda siapkan dan arahkan dan aktingkan sendiri. Surui ragu-ragu sebentar, dan akhirnya berjalan ke Liu Feng selangkah demi selangkah, duduk di meja, matanya tertuju pada papan catur di depannya, dan isi bidak catur juga disajikan di depannya. Liu Feng tidak sengaja memblokirnya, dan berkata dengan sedikit senyum, katakan, bagaimana Anda menebak saya? Lagi pula, saya bertanya pada diri sendiri bahwa saya sudah sangat tertutup. Intuisi. Karena saya telah berhubungan dengan Anda, saya memahami kengerian Anda. Surui melirik papan catur di depannya dan berkata, semua yang Anda lakukan direncanakan dan diatur, dan Anda tidak akan melakukan apapun yang Anda inginkan, tidak yakin tentang. Pada awalnya, saya sangat ingin tahu, mengapa Anda begitu tidak masuk akal, dan benar-benar mengikuti Gu Xuantong ke kota tirai darah, ini bukan gaya Anda. Terutama ketika berita bahwa Anda meninggal di kota tirai darah, saya benar-benar tidak percaya. Petik 2. Ada sedikit kejutan di mata Liu Feng, dan kemudian dia berkata, ini tidak cukup, bukan gayamu untuk mengandalkan intuisi untuk membuat penilaian. Hentikan. Jangan lupa, ayahmu juga meninggal di kota tirai darah. Qizong adalah pahlawan manusia dan harus dihormati oleh semua orang. Bahkan jika kamu mengembalikan identitasmu sekarang, tidak akan ada lagi orang. Apa katamu? Mengapa kamu membuat kesalahan lagi dan lagi? Surui tidak menjawab kata-kata Liu Feng, tetapi berkata dengan sedikit penghiburan. Dalam pertempuran berdarah, banyak orang tewas dalam pertempuran, dan begitu pula keluarga Qizong, tetapi tidak ada yang berpikir bahwa pahlawan asli akan berkolusi dengan tirai berdarah. Warna kompleks melintas di mata Liu Feng dan berkata, pahlawan. Tidak ada pahlawan di dunia ini, hanya mereka yang selamat. Berapa banyak orang yang mati di makam berdarah, apakah ada yang mengingat mereka? Mereka hanya mengingat mereka yang selamat, yang disebut memberi itu hanya lelucon. Dan tubuh Surui juga membeku, dan sedikit mengerti apa yang dimaksud Liu Feng. Patriark klan kuno luar biasa, dia meninggal di kota tirai darah. Namun, posisi patriark diambil, dan putranya dikejar dan dibunuh oleh keluarganya. Apa gunanya pahlawan? Di dunia ini, tidak ada perbedaan antara pahlawan dan idiot. Gu Xuantong, Mark, Lan Bin, Murong King Feng. Orang-orang ini seharusnya bertarung denganmu di alam rahasia ruang dan waktu, tetapi orang-orang ini menghilang satu persatu di daratan. Kamu berhati-hati dengan kepribadianmu. Kata-kata orang-orang ini akan menjadi faktor tak terkendali satu persatu.
Untuk memverifikasi apakah mereka benar-benar seperti rumor daratan satu per satu, Anda perlu menghabiskan banyak cara. Oleh karena itu, Anda dengan sengaja mengatur langkah ini dan menggunakan ginseng salju untuk memimpin mereka keluar, sekarang. Tentu saja, ini juga berisiko. Meskipun godaan ginseng salju besar, sebagai pria saat ini, godaan ini mungkin tidak cukup untuk menarik mereka semua. Namun, jika Anda tahu bahwa ginseng salju baik untuk mereka, maka situasinya benar-benar berbeda. Oleh karena itu, satu-satunya orang yang dapat melakukan langkah ini adalah mereka yang juga berpartisipasi dalam aksi itu. Setelah mereka diselesaikan satu per satu, secara alami adalah kamu. Surui memandang Liu Feng dengan sedikit ketidakberdayaan. Orang-orang ini adalah kartu truf nyata dari paviliun gelap. Selama mereka diam-diam dibudidayakan, mereka pasti akan menjadi kartu truf super kuat. Tapi sayangnya, kartu truf ini dibuka oleh Liu Feng sebelumnya. Liu Feng tersenyum dan berkata, Anda menebak sebagian darinya dengan benar, tetapi permainan catur yang kami rencanakan dengan hati-hati ini tidak sederhana dan hanya seperti ini. Kami telah lama mengharapkan keberadaan mereka, dan memastikan keberadaan mereka hanyalah sebagian. Bagian lainnya adalah menghancurkan paviliun gelap. Nada bicara Surui agak dingin. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.